mumpung masih libur nih. Oh, boleh aja kali ya. Kebetulan nih kakak gue ini lagi seru-serunya Oso dan seru banget. Kayak jualannya itu kalau udah sampai penuh nih di sini nih. Teman-teman gue yang pernah kesini Amin. pasti pernah lihat lah. Nah, Amin. itu gimana Cak? Apaannya? Apanya? Eh, Pesanan dari yang banyak pesanan dari Flores apa dari tempat lain? Oke, begini dulu ya. Pertama-tama itu saya sebenarnya pekerjaan saya itu sebenarnya bukan jualan. Tapi itu merupakan kerjaan sampingan. Saya masih punya mata pencaharian sendiri. Saya masih bekerja. Cuman karena sembari jalan kan sembari mikirin bagaimana caranya untuk mendapatkan sampingan begitu kan kita kalau menunggu gaji 30 hari sepertinya lama ya. Jadi muncullah satu ide, oh oke lah kita jualan. Pertama itu kalau kalian lihat di postingan Facebook Icak Story itu pak jualan saya itu di Facebook. Itu kan ada tuh 3 tahun yang lalu itu saya masih jualan. Sudah mulai jualan tapi untuk se-Jabodetabek. Tiba-tiba ada yang bertanya itu dari kampung. Ada yang tanya bagaimana kalau kirim ke kampung. Pertama itu saya nekat saja kirim pakai JNE dan itu benar-benar bikin saya bangkrut karena ongkir JNE itu kan mahal sekali ya. Namun muncullah ide lagi, itu sebenarnya bukan ide saya untuk membuka kayak just tip begitu, ada adik saya. Tapi benar-benar dengan dia membuka jalan itu buat saya berpikir, oh ini ternyata jalannya biar saya bisa berjualan ke Flores, khususnya ke Manggarai ya. Sasaran pembeli itu ya karena Dari Flores ya. ya Manggarai khususnya Ruteng, Mano dan sekitarnya lah. Teman-teman di Facebook saya itu banyak kan dari sana, dari Ruteng, dari Manggarai, pokoknya Manggarai Timur. Bahkan ada yang di Manggarai Barat. Sampailah dengan selamat ke pelanggannya. Buat caranya gimana tuh? Kan kita juga ada tuh ya bisnis tipis-tipis tuh kayak dulu saya pernah baju bola. Nah, keuangannya itu diongkir. Nah, gimana caranya Cak buat yakinin orang bahwa ongkir nggak mahal gitu loh. Tapi kan tetap mahal ya. Cuman yakinin orang kayak gimana sih kata-katanya itu. Iya, jadi berjualan itu bukan sekedar berjualan sih sebenarnya menurut saya ya. Tapi skill kita dalam berjualan dibutuhkan sekali. Jadi kalau kita hanya berjualan, ya semua orang bisa jualan lah. Tapi kan sekarang zamannya itu orang bersaing untuk bisa jualkan, memasarkan produk-produk mereka. Harganya juga tidak beda-beda jauh. Tapi bagaimana cara kita ya? Kalau saya pribadi, saya biasanya memang sih untuk mencari untung. Tapi kalau saya tidak terlalu, kalau saya untung 1.000-2.000 sehari itu udah lumayan. Tapi saya lebih ke memberikan service excellent, memberikan pelayanan unggul atau lebih lah. Misalnya nih, orang lain berjualan, barangnya datang langsung ke rumahnya si penjual. Dan orang konsumennya ngambil ke situ. Tapi saya berubah caranya dengan saya mengantar barang itu sampai dengan selamat ke tangan konsumen. Misalnya begitu ya. Dan berjualan tuh kita tidak boleh takut rugi. Karena memang begitu berjualan kadang kita untung kita rugi dan tidak boleh takut untuk mengeluarkan uang. Misalnya kita menyewa kurir sampai di sana. Kita kan mengeluarkan uang tapi kita juga membantu orang lain. Kita mempekerjakan orang ini kan. Jadi saya yakin sih kita akan mendapat lebih gitu. Saat kita membantu orang kita juga akan dibalas lah gitu. Orang mendoakan kita itu udah lumayan loh. Terus sejauh ini banyak ada apa yang bermasalah ada enggak? Banyak sekali. Kayaknya Dan kasih contoh dong, satu aja atau dua gitu. sebenarnya banyak sih. Saya mau bagi biar jadi pelajaran gitu ya. Yang pertama tuh di persaingan. Persaingan jualan tuh memang banyak. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Bahwa kalau misalnya saya berjualan, si A juga, si B juga berjualan. Misalnya si A berjualan, si B jualan barang yang sama. Kita tidak perlu kayak iri-irian. Kalau saya pribadi, kalau misalnya saya menjual barang ini dan ada orang juga menjual barang yang sama dan orang lain membeli ke dia, saya berpikir oh ya udah itu rezeki dia. Jangan ada hal-hal yang bikin kita harus sirik dengan orang lain. Karena itu rezeki kita. Oh dia beli di saya berarti itu udah rezeki saya. Dia beli di sana, oke itu udah rezeki dia. Itu masalah di pembelinya misalkan udah sampai nih barangnya
ada yang rusak, ada yang gak sesuai Oke. ekspektasi gitu. Kalau rusak, biasanya kalau orang beli itu saya selalu sebelum mereka check out, mereka beli atau apa itu saya selalu bilang ke mereka bahwa tidak, sebelum mereka beli itu saya bilang kalau misalnya barangnya rusak atau kalian sudah minta ukuran sekian apa sekian saya kirimnya salah, itu berarti otomatis kesalahan saya dong dan saya harus bertanggung jawab untuk itu. Tetapi kalau misalnya gini, kamu minta ukuran XL, saya kirim dong ukuran XL. Tetapi sampai di sana kalian bilang terlalu besar atau terlalu kecil atau terlalu panjang. Nah, itu bukan masalah saya. Gitu, karena kalian yang kasih ukuran. Nah, terus masalah yang kedua, barang yang rusak ya. Di barang yang rusak sejauh ini ya, bagi teman-teman yang pernah banyak barang yang rusak atau kekurangan, misalnya dia beli 3, saya kirim cuma 2. Itu saya sejauh ini saya bertanggung jawab penuh ya. Yang pernah ngalamin itu bisa tahu ya, saya udah mengirim berapa banyak barang yang rusak dalam perjalanan, saya ganti kembali. Di Flores kan ya, kan pasarannya sasaran utamanya di Flores ya. Di Flores kan dari dulu sampai sekarang lah masih ada tuh tradisi, udah jadi tradisi tuh kayak bon alias hutan ya. Tradisi yang orang-orang gak enak juga sih kalau mau dibahas ini sebenarnya. Cuman ini kan barang dari jauh ya, dari Jakarta. Emang masih ada kayak gitu? Masih, saya sebenarnya awal, tapi kemarin saya sudah menghilangkan sistem utang atau COD alias cash on delivery ya. Karena itu benar-benar merugikan saya dan merusak mental saya. Saya kan orangnya tidak terlalu mengekspos apapun itu di media sosial, apalagi kalau saya marah sama orang untuk. Nah, ada satu kejadian. Jadi misalnya nih saya lihat nih dari toko kita, langganan kita lagi ada promo begitu. Jadi saya beli barang itu dan saya menjual kembali di kampungnya. Oke, sampailah satu momen bahwa ada si A ini. Nah, dia minta, "Kak, boleh nggak saya ambil 2 celananya?" Nah, celana ini saya itu jualan tidak mahal. Saya jual celana itu celana santai sih di rumah. 20.000 satu, dan dia bilangnya ambil 2. Oke, saya bilang karena kita sudah saling kenal, tidak apa-apa, ambil saja gitu. Kebetulan barangnya juga bukan di Jakarta tapi di rumah di Mano ya. Dia bilang, ya udah oke Kak, bawa barangnya ke sini. Saya harus buang uang lagi dong untuk sewa ojek untuk ngantar barang ini ke beliau. Terus saya harus menyewa lagi ojek dong untuk mengantar barang ini ke beliau. Oke lah, tidak masalah, kata saya begitu. Yang penting barang ini saya presisinya barang ini habis. Biar saya juga tidak rugi lah, saya udah beli barang banyak untuk dijual kembali di kampung. Selang beberapa hari ternyata si A ini, si pembeli ini memesan barang ke adik saya yang satu juga. Terus sebelumnya saya titip pesan sama mama saya kalau duit kita masih ada sama si tante ini ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ketemu dia atau apa, tolong ingatkan saja gitu. Karena mungkin takut lupa. Nah, ternyata orang ini ke rumah saya untuk mengambil handphone itu. Dan sorenya mama saya kabari, tadi si tante itu kesini tapi tidak ngomong apa-apa gitu. Saya itu dong WA dia, tadi ke rumah ya gitu. Kenapa tadi tidak dititipin sekalian uangnya? Itu sudah berjalan 3 hari dari dia ngambil barang itu kan. Oh, kata dia, oh saya lupa gitu. Oh, oke lah, namanya manusia ya, wajar lah kalau dia lupa. Oke. Tapi yang buat saya kecewa, setelah 3 hari itu dia baru bilang kalau celananya yang satunya tidak jadi deh, satu aja gitu. Saya kecewa sekali dong. Lalu udah saya diamkan saja, saya tidak mau chat, tidak mau apa gitu. Tiba-tiba dia chat sendiri. Selang berapa hari kemudian dia chat saya, dia bilang, "Kak, tadi saya ke rumah, tapi di rumah tidak ada orang." Oh, saya langsung telepon mama dong. Saya tanya mama, orang rumah pada kemana, termasuk mama itu di mana, kenapa tidak ada orang gitu. Saya cuma mau pastiin. Terus kata mama saya, "Di sini hujan, tidak ada yang kemana-mana, hujan gede, semua orang nih di rumah." Kata tante ini, dia ke rumah tidak ada orang. Oh, mungkin dia bohong kali, atau mungkin dia salah rumah kali. Nah, saya tanya dong, "Tante mungkin salah rumah." Terus dia bilang, "Oh, tidak tahu, soalnya saya suruh adik saya ke situ, saya tunggu di pertokoan sini." Udah tante pakai aja lah celananya, saya pusing ngurus hal kecil begini. Pakai saja celananya, tidak usah bayar, terserah lah. Maksudnya saya kesel dong ya dibohongin. Terus apa dia bilang, "Oh, terima kasih banyak ya, ya ampun maaf merepotkan." Lalu masalah nih, saya orangnya tidak pelit, apalagi kalau menjadi seorang reseller. Ada beberapa anak sekolah, anak SMA, itu saya salut sekali dengan mereka. Pertama kali saya jualan yang ramai sekali,
ada anak sekolah 2 orang itu, mereka inbox saya, kakak saya bisa tidak jualan tuh barang-barang yang kakak pajang itu, boleh, saya bilang boleh. Terus saya kasih tahu cara-caranya. Kamu tidak boleh bagikan apa yang sudah saya posting. Jadi kamu tuh tidak boleh membagikan kayak share di Facebook kan terus bagikan. Tidak boleh, nanti orang inboxnya ke saya. Mendingan kalian ambil tuh gambar, posting lagi di Facebook kalian dengan harga yang berbeda kan. Nah mereka oke. Tiba-tiba ada satu orang nih, dia minta pertemanan dengan saya, dia add saya di Facebook, saya terima. Beberapa hari saya posting, dia selalu ambil postingan saya begitu tanpa minta izin. Kan saya juga merasa dirugikan lah, maksudnya saya tuh berpikir keras loh, ini apa ya yang harus saya posting, kira-kira kalau saya posting ini banyak yang beli tidak. Maksudnya kamu dengan seenaknya ambil tanpa minta izin dengan saya. Kalau misalnya saya posting hari ini, kamu posting yang besok tidak masalah. Ini saya posting, kamu buru-buru ambil, buru-buru nyolong itu langsung posting, ya saya nggak mau lah kayak gitu. Sekarang kan ada Just Tip juga ya. Just Tip. Just Tip kalau nggak salah mungkin udah lama udah ada ya Just Tip. Iya. Cuman orang-orang saya atau saya nggak tahu deh, baru-baru tenar ya ada Just Tip. Itu kan berkurang juga nggak keuntungan? Maksudnya satu barang nih ke Just Tip dulu, berarti beda dong ongkirnya, bayar ke dia, bayar ke ininya atau gimana? Iya sih, itu sih tadi saya bilang kita harus memahami, belajar dulu soal berjualan. Yang tahu trik-trik itu cuman orang yang pintar berjualan saja. Jadi ya kalau dipikir secara logika, kamu buang bayar ojek ke sini ke Just Tip, ke terus dikirim di sono ada kurir lagi gitu loh. Bisa. Jadi itu hanya diketahui oleh reseller, oleh penjual, oleh pihak Just Tip. Kita bagi cerita juga ya soal jualan online ya. Apalagi teman-teman kakak yang di Jakarta nih yang punya hobi jualannya sasarannya ke daerah nih. Iya. Dan banyak juga kan ya pembeli-pembeli dari daerahnya ataupun dari di luar, saya sebutnya Flores aja deh. Nah itu kan banyak juga ya, banyak pembeli dari sono. Ada nggak sih kayak terima kasih gitu yang sudah setia membeli selama ini? Iya, aduh terima kasih sekali loh. Banyak sekali orang yang baik hati, dan saya baru tahu loh, ternyata orang Flores tuh banyak uang. Maksudnya apapun yang saya jual setiap hari itu pasti selalu ada yang beli. Saya tidak tahu ya, mungkin mereka itu menghargai penjualan saya atau memang mereka butuh barangnya, saya juga tidak tahu. Tapi selalu ada, dan saya terima kasih untuk itu. Saya tidak bisa balas jasanya ya. Saya berdoa aja biar rezekinya berlipat ganda untuk teman-teman semua. Terus segala macam masukan-masukan dan berjualan ini juga melatih kesabaran dari penjual. Itu dong sih buat semua yang udah beli, udah standby ya. Walaupun banyak seliweran di Facebook ya, kita ngomong susahan di Facebook ya, soalnya di TikTok nggak ada ya. Di TikTok nggak ada karena belum syarat TikTok sih follower. Kalau untuk spill barang-barang jualan sih bisa kita lewat live. Cuman yang tren sekarang tuh ada keranjang kuning gitu. Kita masuk ke situ juga agak susah sih. Tapi kalau ke sana juga saya berpikir bahwa kita di Ruteng, di Manggarai kan tidak setiap hari harus buka TikTok ya. Paling yang kita bisa buka setiap hari lah Facebook tidak ada pulsa juga kita bisa buka ya.